Kalau kita berbicara divine power, itu lebih dari ESDM. Lebih dari batu bara, bahkan lebih dari nuklir. Divine artinya ilahi. Kuasa ilahi. Dan kita akan belajar hari ini, saya mengajak Anda melihat satu kitab Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-6. Mulai ayat pertama. Kisah Rasul pasal 6 ayat pertama. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita the divine power. Kisah Rasul 6 ayat pertama. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ini yang kita sebut good problem. Ini yang kita sebut yaitu growing pains. Ini yang kita sebut chronic courts ataupun demam pertumbuhan. Tadi pagi saya mendengar ada beberapa sungut-sungut di sana sini. Itu tanda ada pertumbuhan. Amin. Tidak semua yang kelihatan tidak enak itu kurang baik. Itu tanda pertumbuhan. Firman Allah mengatakan di mana ada lembu, di sana ada banyak tuaian. Para pekerja yang seperti lembu akan banyak tuaian, tetapi di mana ada lembu juga ada tai kebonya di situ. Don't worry about the tai kebo, kita lihat harvest. Pada saat itu kita melihat jumlah jemaat kurang lebih 10.000 orang dewasa. Berhubung dengan itu ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara pilihlah berapa orang? 7 orang, 7 dari 10.000. Pada waktu itu para pemimpin daripada gerakan mesianik ini masih muda. Dan mereka mencari wakil. Ya kira-kira sih lebih mudah ya. Pilih apa? Yang pertama terkenal baik. Katakan terkenal baik. Yang penuh dengan roh dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ayat selanjutnya. Usul terima baik oleh seluruh jemaat. Perhatikan di sana. Seluruh jemaat adalah semuanya murid. Lalu mereka memilih Stefanus. Seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas. Dan Nikolaus, orang penganut agama Yahudi dari Antioquia. The seven magnificent. The seven, ya saudaraku selalu ada seven begitu ya, 7 jagoan. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar. Dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan Roh Kudus. Karunia di sini sebetulnya adalah full of grace. Penuh dengan kasih karunia. Dalam terjemahan yang pertama begitu. Diganti full of faith, istilahnya full of grace and power. Perhatikan grace datang dulu baru power, bukan sebaliknya. Mengadakan apa? Mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Liberti ini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, dari Mesir. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Asia sini Turki. Orang-orang itu bersoal jawab, berdebat dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia untuk berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak. Serta tua-tua dan ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan apa? Saksi-saksi palsu. Yang berkata orang ini terus-menerus
mengucapkan perkataan menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang. Coba lihat kiri kanan. Kayak malaikat enggak? Apa kayak Scooby-Doo? Coba lihat kiri kanan. Katakan mukamu kayak malaikat. Bagaimana dengan mukaku? Penuh dengan kemuliaan. Amin. Seperti rembulan, seperti bulan memancarkan kemuliaan matahari. Oke. Saya bayangkan pada saat itu kan para pemimpinnya seusia daripada para pemimpin dari KGC. Ini KGC yang pertama di Yerusalem. Amin. Dan saya percaya bahwa yang lain itu pasti lebih mudah. Dan karena mereka tidak disebutkan sudah berkeluarga. Kita harus tahu bahwa mereka berkeluarga pada usia yang sangat muda. Tidak disebutkan tentang istri Stefanus, istri Filipus, baru belakangan. Baru belakangan Filipus punya istri, ya, ketika dia berada di Gaza, di Asdod. Baru punya istri dan 4 orang putri beberapa puluh tahun kemudian. Dengar baik-baik. Firman Allah menunjukkan beberapa divine power. Number 1. The power of divine character. Firman Tuhan mengatakan yang terkenal baik of honest report. Honest report di sana adalah martireo. Martir adalah saksi. Kuasa untuk bisa bersaksi adalah kehidupannya. Do you walk the talk? Apakah kamu hidupnya sama dengan apa yang kamu sampaikan? Karena semua orang mencari hidup yang berarti. Semua orang ingin punya impact yang baik. Good impact. Ya, dalam kehidupan ini. Tetapi jangan anggap enteng. Yaitu kuasa daripada good reputation. Good character. Saudara yang kekasih. Seorang pengusaha di Surabaya ini sekarang makin mendekati papan atas. Dan ketika dia bertemu dengan yaitu orang-orang dari istana, ya, jadi pejabat-pejabat tinggi, mereka menunjukkan yaitu apa? Track record dari pengusaha itu selama 20 tahun. Karena itu mumpung masih muda, betul-betul jaga reputasimu. Amin. Lo betul. Sebab nama baik, pengkhotbah Ecclesiastes, yaitu pengkhotbah pasal 7 ayat pertama berkata, nama yang baik lebih baik dari minyak yang harum. Minyak yang harum berbicara tentang reputation. Nama yang baik lebih baik daripada minyak yang harum. Terjemahan yang berkata, a good name is the best capital. Katakan capital. Capital itu modal. Modal apa yang bisa kamu pakai? Modal nama. Ketika saya memulai berusaha sendiri, maka saya punya sedikit reputasi di kalangan para leveransir bahan bangunan. Oh, itu yang dulunya project manager dari satu perusahaan. Yang tidak bisa disogok. Amin. Dan itu betul-betul membuat modal saya tidak usah keluar uang. Bawa saja barang saya, silakan bayar kapan. Ya ini 2 bulan boleh dibayar. Saya diberikan tanpa modal, saya bisa memulai usaha saya. Kalau kalian tanya pada saya, apa yang paling saya sesali dalam hidup saya? Ada. Ketika usia 14 tahun, saya dipanggil untuk ikut Tuhan, saya tolak. Saya baru bertobat 14 tahun kemudian. Dan 14 dari usia 14 sampai 28 banyak kebodohan yang saya lakukan. Dan saya sesali itu. Berbeda dengan istri saya. Istri saya mulai usia 11 percaya Tuhan Yesus. Hidupnya mulus. Karena itu mumpung kalian masih muda, saya beritahu satu rahasia.
The power of a good name. Menjadi martirio. Menjadi saksi bagi Tuhan. Mulai kecil. Apa dikatakan tentang Timotius? Anak rohani daripada Rasul Paulus. Dia berkata, nenekmu bahkan ibumu mewariskan kepadamu iman yang tulus ikhlas. Wow. Ada seorang dokter di tempat kita, Dr. Stephen. Dr. Stephen ini di kalangan teman-temannya dipanggil juru selamat. Jangan lupa loh, temannya ini Hindu semua. Dan dia diberi nama juru selamat. Kenapa saudaraku? Pernah ada satu orang ditembak, lalu proyektilnya pergi ke mana-mana, nggak tahu di mana. Datanglah Pak Stephen, ambil di sini. Dipotong keluar, saudaraku peluru. Kalau tidak dikeluarkan mati orang itu. Ketika terjadi bom Bali, dia tidak tidur beberapa hari. Dia cuma tidur sebentar di rumah sakit, mungkin sambil duduk begini. Dan dia mendapat penghargaan dari pemerintah Australia. Karena yang diselamatkan itu kebanyakan kan orang Australia. Saya berdoa setiap daripada Anda punya reputasi hebat. Setiap pengusaha, calon pengusaha di sini. Anda adalah entrepreneur yang bisa dipercaya. Amen. Saya meletakkan dasar pertama. Sengaja saya tidak masukkan, ada 6 yang lain. Ini yang pertama saya letakkan. The power of a good character. The power of divine character. Itu cemerlang. Firman Allah mengatakan hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Ini menghibur saya yang pernah punya beberapa hal yang bodoh. Yang penting saya berakhir dengan baik. Yang penting saudaraku bukan yang di belakang tapi yang ada di depan. Wow. 7 orang ini terkenal baik. Kita sering mendengar, oh dia itu 1 dari 100. Tapi ini 1 dari 1000. Kenapa orang bisa menjadi pemimpin 100, ada pemimpin 1000? Karakternya. Reputasinya. Alkitab mencatat ada pemimpin 10. GKM. Ada pemimpin 50, Ki Sektor. Ada pemimpin 100. Mungkin gembala wilayah, ada 500, ada 1000. Firman Allah mengatakan salah satu tes tentang karakter sederhana, itu uang. Kalau sekarang aja nggak bisa dipercaya soal keuangan. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan perkara yang besar? Tapi saya berdoa, anak-anak kita, hamba-hamba Tuhan, para pemimpin pengusaha muda yang keluar dari tempat ini punya reputasi yang sangat cemerlang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab kalau nama rusak, ingat pepatah Indonesia, sekali lancung ke ujian, nggak tahu ya, nggak diajari sih. Berbahasa Indonesia yang benar menurut Purwadarminta. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang takkan percaya. Belajar bahasa Indonesia dari saya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya. Cukup 1 kali. Nila setitik merusak. Ada di dalam kitab Pengkhotbah. Seekor lalat mati membuat pembuat urapan berbau busuk. Nggak usah banyak. Nggak usah kerbau mati, lalat mati. Membuat urapan yaitu banyak. Mari kita lihat. Yang kedua harus ada pada kalian adalah penuh dengan Roh Kudus. Yusuf dalam usia 30 tahun. Berdiri di hadapan daripada Firaun. Tentu saja menghadap Firaun, Mossad ataupun CIA dari Mesir sudah menyelidiki track record daripada Yusuf. Tidak pernah korupsi, tidak pernah korupsi, tidak pernah masuk penjara, fitnah. Dia baru dihadapkan, betul enggak? Tidak mungkin teroris dihadapkan
Apalagi dia itu budak. Tapi diperiksa sampai mana? Mulai daripada dia lahir. Mulai dia lahir, usia 17 tahun sudah jadi manajer di rumahnya. Dipercaya oleh bapaknya, ngurus kakak-kakaknya. Dan pada saat itu dia ditanya tentang plan. Firaun bermimpi, 2 mimpi. Yang satu adalah 7 kerbau gemuk, segar gemuk. Lalu ada 7 kerbau kurus. Kerbau yang TBC. Dan yang gemuk ini dimakan oleh yang kurus. Lalu 7 bulir gandum yang bernas, yang satunya kering kerontang, dimakan juga. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan dia ditanya, ingat, sekolah Yusuf adalah universitas penjara. Baru di penjara berkembanglah karunianya. Karunia daripada Tuhan bisa membawa kita ke hadapan orang-orang besar. Salah satu jemaat kita punya karunia apa? Membaca tanda tangan. Dia bisa membaca tanda tangan, membaca tulisan, dan menerangkan tentang karakter seseorang. Dengan itu saja saudaraku, dia luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tetapi saudaraku pada saat itu, dengan hikmat Tuhan, Yusuf berkata, kita ambil 20%. Kita naikkan pajak 20% di tengah kelimpahan. Dan kita tidak makan, kita simpan di lumbung-lumbung. Kita bikin badan urusan logistik di seluruh Mesir. Dan itu dilakukan. Dan apa kata pada Firaun? Di mana lagi kita bisa mendapatkan orang seperti ini? Yang penuh dengan roh dewa yang kudus. Mereka tidak ngerti Elohim. Mereka tidak ngerti Yahweh. Tapi mereka tahu ada dewa-dewa yang punya kekuatan supernatural dan yang berbeda. Pasti track recordnya diperiksa, sikapnya pada bosnya, pada waktu difitnah. Saudaraku, dia tahanan politik, dia diperiksa setiap perkataannya dan tidak didapatkan kesalahan. Amin. Tidak didapatkan kesalahan. Di mana lagi kami menemukan orang yang penuh dengan roh seperti ini? Apa reputasi daripada Daniel? Daniel, saudaraku, dikenal sebagai yang dipenuhi oleh roh dari dewa-dewa yang suci. Saya percaya yang pertama-tama roh suci itu memberikan kesucian. The Holy Spirit is the spirit of holiness. Saya orang Surabaya, yang keluar dari mulut saya sumpah serapah, maki-maki. Begitu saya dipenuhi Roh Kudus, hilang semua. Yang keluar, haleluya. Amen. Haleluya. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Full of the Holy Spirit. Yang kedua tentang anak-anak muda ini, they are full of wisdom. Wisdom itu tidak untuk orang yang rambutnya udah putih atau kepalanya botak. Anak muda bisa full of wisdom. Baca Kejadian 37 dibandingkan dengan Kejadian 38. Kejadian 37 Yusuf sendirian di tanah Mesir. Dan dia digoda yaitu oleh istri pada Potifar. Satu kali saya pernah diajak foto dengan seorang yang suka tampil di televisi, beratnya hampir 200 kilo. Lalu bajunya merah muda yang mencolok, kayak warna sirup itu. Kira-kira bisa tergoda enggak? Loh, saya laki-laki loh. Bisa tergoda enggak? Bagaimana pengantin baru? Bagaimana? Katakan tak mungkin. Tetapi dia tidak tergoda. Dia berkata, bagaimana aku bisa berbuat dosa? Semua di rumah ini telah diberikan oleh Tuanku kepadaku. Dipercayakan kecuali tante. Marah enggak istri Potifar dipanggil tante ya? Ini versi saya. Bagaimana aku bisa berbuat dosa kepada Tuhan? Sebaliknya Kejadian 38. Kakak daripada Yusuf. Dia baru pergi sebentar keluar kota. Dan di sana saudaraku ditipu oleh menantunya yang berpura-pura menjadi pelacur. Masa mertua tidak kenal menantu? Itu namanya terlalu. Iya kan? Dan dia diminta apa?
Oke, aku dapat uang kontan, zaman dulu nggak ada kredit card. Aku tinggalkan capku, ya, dan tongkatku. Tongkat itu identitas. Saya kira tidak ada orang ya, kalau dia mau berselingkuh atau berzina, memberikan paspor. Tapi itu yang dilakukan. Kalau orang sudah dikuasai hawa nafsu, dia jadi bodoh. Dan itu yang terjadi pada Yehuda, kakak daripada Yusuf. Jadi tentang penguasaan diri bukan soal umur. Banyak orang merendahkan, oh anak muda itu tidak punya penguasaan diri. Keliru. Yehuda jauh lebih tua daripada Yusuf. Yusuf nomor 11. Yehuda nomor 4. Kakak nomor 4. Kakak pertama bahkan tidak bisa menguasai diri. Masa dia berhubungan dengan kundi dari ayahnya? Itu juga terlalu. Tetapi saya berdoa semua anak-anak Tuhan di tempat ini, engkau punya penguasaan diri yang tinggi, punya roh penguasaan diri, semua engkau penuh Roh Kudus dan penuh dengan hikmat. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bagaimana engkau mendapatkan hikmat? Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Kenapa banyak orang tertipu? Karena tidak punya hikmat. Yang ketiga, full of faith. Penuh dengan iman. Apa tanda orang penuh dengan iman? Iman itu adalah, saudaraku, lawan daripada ketakutan. Ketakutan ataupun kekhawatiran is the absence of faith. Di mana faith itu tidak ada, pistis tidak ada, maka saudara, engkau akan ketakutan. Baca koran ketakutan, ya, dengar berita ketakutan. Tapi orang benar itu tenang seperti singa muda. Tidak semua berita dikirim kemana-mana, hati-hati loh. Tapi penuh dengan damai sejahtera. Fear is the absence of faith. Satu lagi dikatakan, he is full of grace. Berbicara tentang Yusuf. Kakak-kakaknya ada di sana dan adiknya itu Benjamin. 10 kakaknya ada di sana. Semuanya pernah menganiaya dia. Tetapi Yusuf berkata, apakah aku menggantikan tempatnya Tuhan? Tuhan yang mengutus aku ke sini, bukan kamu. Jangan menyalahkan diri. Seorang hamba Tuhan is full of grace. Saya percaya itu yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. It's not about the teaching of grace. It's about full of Jesus. Amin. Dan kemudian setelah full of faith, full of grace and power, bukan terbalik. Bahaya saudara, kuasa tanpa karakter itu bahaya. Saya melihat ada orang mendoakan orang dengan tanpa kasih sama sekali. Dulu saya punya seorang teman baik. Dia itu dipakai Tuhan saudara. Luar biasa. Bahkan dia bisa tahu tumor yang di dalam, celananya orang. Jadi itu kita jadi make fun of him. Tapi kalau dia berdoa itu tanpa kasih. Sampai satu hari dia sendiri sakit. Ketika dia sakit saudaraku, dia menjadi manusia yang berbeda. Sekali ini kalau dia mendoakan orang sambil nangis. I saw with my own eye. Full of grace and full of power. Banyak daripada kita inginnya full of power. Tetapi sekali lagi dasar segala sesuatu adalah nama baik. Good reputation, honest report. Oh kalau yang itu bisa dipercaya. 1 Korintus pasal 4 mengatakan apa yang diharapkan dari hamba-hamba yang sedemikian ialah ternyata mereka dapat dipercayai. Dapat dipercaya. Lalu yang keenam, ini terserah Anda. Dalam kitab Kolose dikatakan biarlah firman Tuhan berada di dalammu dengan segala kekayaannya. Apa yang membedakan satu orang dengan yang lain? Ada firman atau tidak di sini?
Sementara sekarang banyak anak-anak muda itu cenderung ikut gereja-gereja yang mengatakan tidak perlu perjanjian lama. Yaitu yang penting cuma surat Rasul Paulus. Ada di tangan saya sebuah Alkitab dari suatu gereja terkenal di dunia yang dimulai dengan surat Roma. Apa akibatnya kalau orang jiwa baru langsung belajar surat Roma tanpa membaca keempat Injil yang dikatakan tidak berlaku, semua perkataan Yesus sebelum salib? Itu seperti orang tidak pernah liwat SD langsung masuk SMP. Kamu tidak akan ngerti apa-apa. Saudara yang kasih, kalau orang tanya pada saya, apa kekayaanmu? Saya bilang nomor satu yang di dalam sini. Firman. Tapi saya tahu masih banyak kekayaan yang saya belum tahu. Karena firman Allah mengatakan, kalau kamu mengatakan kamu mengerti, kamu belum mengerti. Kita membaca Alkitab setiap tahun satu kali. Ada anak-anak Tuhan yang membaca Alkitab setahun 3 kali. Sebab setiap kali membaca Alkitab sesuatu yang baru kita dapatkan. Baru-baru saya membaca Lukas 19. Dan saya melihat satu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Firman Allah mengatakan, Zacchaeus stand. Zacchaeus berdiri. That is the right man standing. Ketika dia berdiri di hadapan Yesus, dia berkata, separuh hartaku kuberikan kepada orang miskin. That's full of grace. Dan tanda dia jadi orang benar, karena aku memeras orangku kembalikan 4 kali lipat. Bukan 2 kali lipat, 4 kali lipat. Itulah doa saya, supaya setiap daripada Anda full of the word of God. Cuma tidak perlu setiap kali hari Minggu Bible study nggak perlu, tapi tengah minggu perlu. Kita perlu mempelajari firman lebih dan lebih dan lebih lagi. Apa tanda orang itu sehat? Lapar dan haus akan kebenaran. Apa tanda orang mau mati? Tidak suka makan. Amin. Periksa kesehatan rohanimu hari ini. Dari mana ayatnya di dalam full of the word, penuh dengan firman, baca yaitu Kisah Rasul pasal ke-7. Itu khotbah terpanjang di dalam perjanjian baru. Lebih panjang dari khotbah daripada Paulus, Petrus ataupun siapapun. Itu khotbah terpanjang di dalam perjanjian baru. Saudaraku, khotbah yang terpanjang. Selain Tuhan Yesus kan khotbah di bukit saja 3 pasal. Tetapi Stefanus yang penuh dengan iman, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan Roh Kudus. Dia berbicara firman Tuhan mulai dari Abraham. Lalu kemudian tentang Musa, Yusuf, David. Pengetahuan Alkitabnya luar biasa. He's full of the word. Dan kalau orang berbicara penuh dengan firman, kekuatan ini luar biasa. Sebab firman Tuhan punya kuasa untuk menciptakan. Orang melihat Yesus, dia berbeda dengan guru-guru yang lain yang tanpa otoritas. Dia berbicara dengan otoritas. Firman Tuhan itu adalah divine power. Dan punya kuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan yang terakhir, full of glory. Kemuliaan. Kisah Rasul 6 ditutup dengan mereka melihat wajah Stefanus. Dan mereka melihat wajah yang penuh dengan kemuliaan. Kalau wajahmu itu penuh dengan, ya misalnya mata, hidung, mulut jadi satu gini. Dan kau bersaksi Tuhan Yesus baik loh. Tidak ada orang percaya. Kamu aja ruwet. Orang benar yang khawatir seperti mata air yang keruh di hadapan orang fasik. Tapi anak Tuhan saudaraku penuh dengan kemuliaan. Amin. Saudaraku, he's full of glory. Glory someone, his name is Jesus. Ketika dia dirajam batu. Ketika dia dieksekusi dengan tidak adil. Dimajukan saksi-saksi dusta. Hati mereka sangat tertusuk. They were cut in their heart. Lalu mereka bukan bertobat tapi merajam Stefanus.
Saat itu dia berkata, aku melihat sorga terbuka. Blessed are the pure in heart, they shall see God. Diberkatilah orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya. Mereka melihat Tuhan. Aku melihat Allah. Aku melihat sorga terbuka dan anak manusia berdiri di samping yang maha mulia. Mereka akan merajam dia dengan batu. Dan inilah kemuliaannya. Dia angkat tangan dan berkata, Tuhan, jangan tanggungkan itu atas mereka. Dan dengan itu dia jatuh tertidur. Ketika dia meninggal, dia tidak rasakan ratusan batu yang menimpa tubuhnya lagi. Dan di situ ada seseorang, pemimpin dari perajaman itu, Saulus dari Tarsus. Dan dia melihat orang muda ini, full of glory. Hari-hari ini, wali kota, gubernur, hakim-hakim berderet di KPK. Saya berdoa akan digantikan anak-anak Tuhan. Siapa tahu di samping ini ada calon hakim tinggi, ada calon jenderal, yang pasti banyak pengusaha di tempat ini yang reputasinya luar biasa. Jadi berkat, tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah.